kasih Bapa di sorga. Mari jamah setiap kami pada sore hari ini. Mari lawat setiap kami pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu pada sore hari ini. Biarlah Engkau yang dipermuliakan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan. Biarlah Engkau yang dibesarkan. Segala roh yang bukan daripada Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan pengurapan Tuhan ada di atas hamba-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita hidup. Ya, kita masih boleh bernafas, kita boleh bergerak. Semuanya itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, minggu lalu saya tidak ada di tempat karena minggu lalu kami berkeliling ya di Kalimantan Tengah ini, dan puji Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan. Pertama-tama saya agak takut-takut saudara, karena takutnya nanti kalau saya kecapean penyakit saya datang lagi. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan kerjakan secara sempurna. Amin. Iya, Tuhan kerjakan secara total saudara. Karena mujizat itu bukan dikasih sedikit-sedikit, tapi kalau Tuhan bekerja, mujizat itu terjadi. Haleluya. Dan puji Tuhan ya, saya hari Kamis minggu yang lalu kami berangkat dari Palangkaraya menuju ke Kapuas. Dari Kapuas balik lagi ke dari Kapuas kami balik lagi ke ke Palangkaraya. Dari Palangkaraya kami menuju ke Sampit. Dari Sampit Seruyan sampai lagi di Pangkalan Bun. Dari Pangkalan Bun itu belum sampai di Pangkalan Bun, baru sampai di Pangkalan Lada saudara ya. Menyimpang ke kanan menuju ke Lamandau. Dari Lamandau terus sampai ke Sukamara, sampai di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ya, rupanya bahasa yang saya temukan di sana sedikit aneh saudara. Ya, bahasa orang sana tuh mungkin bercampur dengan bahasa Melayu. Saya tanya, satu itu berapa? Sebote. Bahasa apa ini saya bilang? Satu. Kalau bahasa Ngaju itu kan satu itu ije. Mereka di sana lain sekali. Kalau satu sebote. Aduh. Bingung saya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan kasih saya kekuatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang belajar firman Tuhan sehubungan dengan bagaimana kita menjadi jemaat yang dewasa. Amin. Ya, jemaat yang bertumbuh dan menjadi jemaat yang dewasa. Nah, kita sudah melewati tahapan-tahapan bahwa jemaat yang dewasa itu adalah jemaat yang harus dilengkapi, ya, baik dengan firman dan kuasa. Jemaat yang dewasa itu adalah jemaat yang tidak mudah
diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan jemaat yang dewasa itu adalah jemaat yang tidak mudah menyerah, atau jemaat yang berpegang teguh pada kebenaran. Dan saya mencoba menyampaikan sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi pagi, tanda-tanda orang Kristen yang bertumbuh dalam kerohaniannya. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ini firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Galatia pasal yang ke-6, saudara perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan, ayat pertama Galatia pasalnya yang ke-6 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, ada kalimat yang menarik yang kita dapati di ayat ini, dikatakan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, ini dia dikatakan, maka kamu yang rohani. Nah, saudaraku, yang pengertian dari rohani di sini mengacu kepada jemaat yang bertumbuh, ya, mengacu kepada jemaat yang sedang bertumbuh menuju kepada kedewasaan, ya. Karena nggak semua orang Kristen yang ada di gereja rohani, saudara, ya. Banyak orang Kristen yang ada di gereja hidupnya rohana, ya. Ya, kita temukan bahwa begitu banyak orang Kristen yang ada di gereja, ya, kehidupannya nggak rohani tapi rohana. Dia masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa seseorang bertumbuh, ya, tidak dilihat dari berapa lamanya dia menjadi orang Kristen, ya. Tidak dilihat dari berapa lama dia ada di gereja. Tidak dilihat dari berapa lama dia ada di komunitas-komunitas Kristen, ya. Itu sebabnya Alkitab katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dalam kitab Korintus dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu dia. Jadi saya katakan bahwa kata rohani di sini mengacu kepada umat Kristen yang dewasa, saudara, yang kerohaniannya bertumbuh. Ya, saya katakan tadi bahwa berapa lama kita ada di gereja, berapa lama kita jadi orang Kristen, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau puluhan tahun, itu tidak menjamin kerohanian seseorang itu bertumbuh. Ya, itulah sebabnya saya selalu katakan bahwa untuk seseorang akan mengalami pertumbuhan, dia harus mengalami apa yang namanya encounter. Dia harus mengalami apa yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan inilah yang akan membawa seseorang mengalami perubahan secara signifikan, mengalami perubahan 180 derajat. Ya, tadi saya ngambil contoh Sakeus. Sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya nggak karu-karuan. Tapi ketika Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah.
pada akhir cerita itu Yesus katakan, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini apa? Keturunan apa? Abraham. Berarti dia udah tahu Tuhan. Ya kan? Tapi kehidupan kerohaniannya Zakheus sangat bertentangan. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa setiap orang akan bertumbuh kerohaniannya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu harus terjadi, saudara. Itu harus terjadi. Ya, kita tidak hanya menyanyi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi hidupnya nggak karu-karuan, saudara. Ya itu dia. Nah itu sebabnya saya coba membagikan secara cepat pada sore hari ini, ya, tanda-tanda orang yang bertumbuh kerohaniannya. Ya, tanda-tanda orang yang bertumbuh kerohaniannya. Di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1, kalau kita pindah di kitab Yakobus itu ada sesudah Ibrani, saudara ya. Yakobus pasalnya yang pertama, ini dia, ada 3 kriteria orang yang bertumbuh kerohaniannya. Poin yang pertama, di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah saudara, kriteria yang pertama yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini bahwa tanda orang Kristen yang dewasa, yang pertama ayat ini katakan, perhatikan ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah poin yang pertama, orang yang dewasa itu, ya, tanda orang yang dewasa, pertama saya katakan bahwa dia tetap bersukacita meskipun di tengah-tengah tantangan hidup. Amin. Itu dia. Ya. Orang Kristen yang bertumbuh kerohaniannya, orang Kristen yang sedang menuju kepada kedewasaan secara rohani, poin yang pertama adalah dia tetap bersukacita sekalipun di tengah badai, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah. Haleluya, puji Tuhan. Ini dia. Nggak saya katakan tadi bahwa bertumbuhnya seseorang bukan berapa lama dia ada di gereja, ya, bukan lama dia jadi pelayan Tuhan, bukan berapa lama dia sudah melayani Tuhan. Tapi saudara, hal yang pertama, orang atau kedewasaan rohani, orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang bertumbuh, dapat dilihat dari bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, yaitu pada saat dia mengalami tantangan, pada saat dia mengalami tekanan, dia tetap bersukacita. Amin. Paulus bilang apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tidak gampang, saudara. Ya. Karena banyak orang Kristen melihat
masalah yang terjadi dalam hidupnya itu merupakan sebuah ujian. Tetapi kalau kita bersuka cita, sekalipun itu sebuah ujian, kita akan melewatinya dengan percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Iya, karena Alkitab katakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi tanda yang pertama adalah orang Kristen yang dewasa, dia tetap bersuka cita sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan. Karena saya selalu katakan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kalau cuma percaya perkara kecil, saudara, Lazarus aja mati bangkit, saudara, ya, Bartimeus aja buta melihat, amin. Anak janda di Nain sedang menuju ke pemakaman, tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, dari tangisan menjadi sukacita. Amin. Ya. Orang Kristen yang tetap bersukacita, orang Kristen yang dewasa, dia tidak akan pernah menyanyi seperti ini, saudara. Iya kan? Ada orang sampai menyanyinya dengan penuh penghayatan lagi. Hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan, udah ngeluh duluan. Iya kan? Udah ngeluh, hidupku yang sengsara. Ya. Lazarus aja yang si borok itu susah di dunia, nggak bilang dia nggak nyanyi hidupku yang sengsara. Tapi Alkitab katakan ketika dia mati, dia ada di pangkuan Bapak Abraham, saudara. Memang sengsara ini banyak sekali membuat orang meninggalkan Tuhan, saudara. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Jadi poin yang pertama, tanda orang Kristen yang bertumbuh kerohaniannya, dia tetap bersuka cita sekalipun ada masalah. Amin. Ya, dia tetap bersuka cita sekalipun ada masalah. Haleluya. Saudara, orang bilang, oh ini pandemik om, usaha kami mulai hancur. Saya ingin katakan pada sore hari ini bahwa Tuhan pasti bela kita, saudara. Ya, kadangkala kita nyanyi sayang diri, saudara. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Ada itu lagu seperti itu, saudara. Kalau Tuhan bisa turun, dia tempeleng kita. Saya bukan cuma dengar, jawab doamu. Iya kan? Itu lagunya kelihatan rohani. Tuhan, masihkah mau kau? Jangankan dengar, Tuhan jawab juga. Ya kan? Jangan dinyanyiin lagu itu, ya. Mendingan kita nyanyi lagu Kus Plus, saudara. Itu lebih rohani daripada lagu itu. Ya. Selain lagu Kus Plus bilang apa? Hati senang walaupun tak punya uang. Oh. Amin. Ya, saudara. Ya. Ada orang bilang, memang om, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya adalah uang. Belanja pakai uang. Nggak usah itu, kalau kita ke Jakarta aja om, ke toilet aja uang. Tapi saya bilang, uang nggak bisa menyelamatkan kita. Amin. Iya. Jadi tetap bersuka cita, saudara. Tanda yang pertama adalah dia tetap bersuka cita sekalipun ada masalah. Lalu yang kedua, perhatikan di ayat yang ke-13. Ini tanda yang kedua. Dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai,
janganlah ia berkata pencobaan itu datang daripada Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi yang pertama, orang Kristen atau tanda orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang bertumbuh adalah tetap bersuka cita di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan. Yang kedua adalah tanda orang Kristen yang bertumbuh, yang kedua adalah dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam hidupnya, alias komplain. Ya. Jadi tanda yang kedua orang Kristen yang bertumbuh, ya saudara, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita pasti menolong kita, Tuhan mampu menolong kita. Apa yang terjadi ketika Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan? Balik 12 orang, yang 10 memberikan laporan yang mempengaruhi orang-orang Israel ada pada saat itu. Yang 2 datang dengan berkata bahwa kita akan masuki tanah Kanaan itu, kita akan duduki tanah Kanaan itu, karena yang bersama dengan mereka telah meninggalkan mereka. Dan mereka mulai menyalahkan, aduh Musa, kenapa kita nggak tinggal di Mesir aja? Di Mesir kita bisa makan daging, sekalipun budak. Ya, dan mereka mulai menyalahkannya. Nah, mereka lupa bahwa mereka keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Kolsom dengan mujizat. Tuhan membelah Laut Kolsom. Amin. Iya, saudara. Mereka lupa itu, tapi begitu mereka menghadapi tantangan, sebelum memasuki tanah Kanaan, mereka mulai menyalahkan. Aduh, kalau kita ke sana, kita kelihatan seperti belalang, kita kecil. Tapi Yosua dan Kaleb katakan, kita akan masuk tanah Kanaan itu. Jadi orang Kristen yang bertumbuh kerohaniannya, yang pertama dia akan terus bersuka cita apapun yang terjadi. Lalu yang kedua, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Tuhan gak pernah mencobai kita semua. Amin. Karena Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya orang Kristen yang dewasa itu, orang Kristen yang bertumbuh itu, yang kedua adalah dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia selalu bilang, terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya segala sesuatu dalam kendalinya Tuhan. Amin. Segala sesuatu Tuhan yang atur. Ya, kita ada di pandemik COVID-19 ini, semuanya Tuhan sudah atur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita masih dijaga oleh Tuhan. Amin. Sekalipun di luar sana menakutkan, ya, di luar sana menakutkan, tapi Tuhan selalu bela kita. Luar biasa, saudara. Jadi jangan pernah komplain sama Tuhan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Lalu bagian yang terakhir, saya akan akhiri khotbah saya sore hari ini dengan ini. Ayat yang ke-8, Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang pertama saya katakan tadi, orang yang dewasa, orang yang bertumbuh, dia akan terus bersuka cita sekalipun ada masalah. Orang yang dewasa atau orang Kristen yang bertumbuh, dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu bagian yang terakhir, orang Kristen
yang bertumbuh, dia bukan fokus pada persoalan, tapi dia fokus kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kebanyakan ketika seseorang mengalami persoalan, ketika seseorang mengalami permasalahan, dia bukan fokus kepada Tuhan, tapi dia fokus kepada masalahnya. Itulah yang terjadi dengan 10 pengintai. Mereka memberikan laporan yang sebenarnya laporan yang itu benar saja. Memang orang di sana besar-besar. Ada orang Girgasi, ada orang Yebusi, ya kan? Ada orang Amori, besar-besar mereka. Tapi mereka tidak pernah mengingat bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu Tuhan yang besar juga. Dan ketika Yosua dan Kaleb berkata kita akan datang, kita akan masuk tanah Kanaan itu sebabnya saudara, yang masuk tanah Kanaan itu adalah generasi yang kedua saudara. Generasi yang pertama itu habis semua di padang gurun. Karena mereka ketika ada masalah, ya kan? Sudah ingat ketika Musa naik ke gunung, apa saudara? Untuk mendapatkan 10 hukum Allah. Mereka bikin apa di bawah? Karena lamanya Musa ada di atas gunung, lama mereka. Akhirnya mereka bikin apa? Apa saudara? Bikin berhala di bawah, iya kan? Mereka bikin patung tuangan, dan Musa marah sekali waktu itu Musa turun. Ya, terlalu lama menunggu, nggak sabar mereka. Ya, waktu mereka keluar tanah Mesir, mereka minta roti Tuhan kasih, mereka minta daging Tuhan kasih. Tapi pada saat mereka akan masuk tanah Kanaan dengan laporan dari 10 orang yang benar, memang benar, tapi kadangkala memang begini, itulah yang terjadi. Kadangkala ketika kita fokus kepada masalah, kita lupa Tuhan yang besar. Amin. Kadangkala ketika kita fokus pada persoalan, kita lupa pertolongan Tuhan itu dahsyat, ya kan? Kita kan sering nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi 3 poin ini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang dewasa, tandanya yang pertama adalah tetap bersukacita sekalipun ada masalah. Amin. Kita akan tetap menyanyi, lewat badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. I have known the Father care for me. Ku tahu bahwa Tuhan peliharaku. Amin. Ya, Dia pelihara kita. Itu sebabnya Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Saudara, Mazmur 23 itu luar biasa. Inilah tanda saudara orang Kristen yang bertumbuh. Dia akan berkata sekalipun ada masalah, dia akan bilang, gadamu dan tongkatmu itulah yang akan membimbing aku. Ya, ya. Kadangkala ketika seseorang melewati apa yang namanya lembah penentuan, ya, satu waktu kita dibawa ke suatu lembah yang namanya the valley of decision, sebuah lembah penentuan. Itu harus menentukan kita mau pilih mana, kita mau Tuhan atau kita mau tinggalkan Tuhan. Ya, tapi orang Kristen yang dewasa, dia akan terus bersuka cita. Orang Kristen yang dewasa, dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Orang Kristen yang dewasa, dia akan fokus pada Tuhan, bukan pada masalah yang terjadi dalam hidupnya. Ya, saudara bisa bayangkan, kalau Bartimeus
fokus kepada orang-orang yang ada di sekeliling itu, Bartimeus tidak melihat, saudara. Iya kan? Waktu Yesus lewat dia bilang, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Teriak dia, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Orang bilang, jangan, kamu ribut. Tetap dia teriak. Ya. Dan apakah Yesus biarkan dia? Enggak, Yesus datang, kamu mau apa? Mau melihat? Melihatlah. Itu yang terjadi. Ya. Seorang ibu pendarahan 12 tahun. Ya, kalau dia kehilangan kesabarannya, kalau dia mulai menyalahkan Tuhan, dia nggak mengalami kesembuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dia mendekati Yesus yang dia berkata, asalku jamah saja ujung jumbai jubahnya, maka aku sembuh. Dan Alkitab katakan, seketika itu juga dia sembuh. Coba kalau dia menyerah, coba kalau dia fokus. Iya kan? Alkitab itu melaporkan bahwa dia udah menghabiskan banyak duit dan tidak ada faedahnya, nggak ada. Mungkin pada saat itu dia sudah sampai kepada tabib yang paling mahal, dan Alkitab katakan dalam Injil Markus dia telah menghabiskan semua yang ada padanya, tetapi nggak ada faedahnya. Saudara bisa bayangkan, waduh, kadang-kadang bilang, aduh udah, dia nggak bilang, Tuhan udah habis semua, ambil aja saya mau mati aja. Pas datang bengek, darah Yesus. Tuhan bilang, Tuhan cuma bercanda kok, udah takut. Orang Kristen yang bertumbuh, dia tidak fokus pada masalah, tapi dia fokus pada Tuhan. Amin. Jadi sore hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kriteria orang yang bertumbuh kerohaniannya, dia akan terus bersuka cita sekalipun di tengah-tengah masalah. Kriteria orang yang bertumbuh kerohaniannya, dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Oh, ini Tuhan yang salah. Dulu saya belum kenal Tuhan, saya nggak ada masalah, biasa aja. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya percaya Tuhan, masalahnya banyak banget. Ya, Tuhan, belum saya belum percaya Tuhan dulu, saya nggak ada masalah. Tapi setelah saya percaya Tuhan, masalahnya banyak. Dan kalau masalah itu datang, dia ajak teman-temannya. Yang satu belum selesai, satu lagi, yang satu, Tuhan ambil aja saya. Aduh, saudara, kita lupa bahwa dia telah mati di kayu salib menyelamatkan kehidupan kita. Darahnya tercurah. Ya. Jadi jangan fokus pada masalah, saudara. Fokus kepada Tuhan. Mari saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Saudara mungkin sedang mengalami hal hari ini, ya. Sukacita sudah mulai hilang karena pandemi COVID-19 ini, ya. Dan sudah mulai menyalahkan orang-orang yang di sekitar saudara, ya. Karena usaha sudah mengalami apa yang namanya degradasi, penurunan. Dan sudah mulai fokus, gimana nanti ke depan anak-anak saya. Dia Allah Immanuel. Amin. Jadi jangan takut, tetap bersuka cita, jangan menyalahkan siapa-siapa. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan menolong kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini kembali lagi. Kita mengatakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Haleluya. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya.
nyata di tengah badai. Kau pertolongan, amin. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan pasti nyata di tengah-tengah badai. Haleluya. Kau pertolongan, Tuhan kemenangan. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata. Amin. Haleluya. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Oh, haleluya. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Haleluya. Sekali lagi katakan, kemuliaan. Mohon kesediaan Bapak Setman Budalai akan berdoa buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Haleluya.